Biang keringat itu jadi salah satu masalah yang umum dialami oleh bayi dan anak-anak. Kondisi ini biasanya menimbulkan ruam kemerahan pada kulit yang menyebabkan gatal dan rasa nggak nyaman. Nah, di video kali ini aku bakal bahas tentang biang keringat dan gimana treatment yang tepat untuk mengatasi biang keringat pada bayi dan anak-anak. Tapi seperti biasa, sebelum aku bahas videonya lebih lanjut lagi, aku mau nyapa kalian dulu. Dan buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini, welcome, namaku Karissa. Kalau misalnya kalian belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, nyalain lonceng notification, dan kalian juga bisa follow aku di Instagram. Waktu cuaca lagi panas, biasanya biang keringat itu bakal lebih sering dialami oleh anak-anak. Kalau misalnya masalah ini nggak langsung diatasi, anak-anak tuh bisa aja jadi rewel. Bayi dianggap sebagai usia yang rentan mengalami biang keringat. Ini tuh karena kelenjar keringat bayi itu belum berkembang secara sempurna dan kulitnya itu masih beradaptasi dengan suhu panas di luar. Bagian tubuh bayi yang sering terkena biang keringat itu biasanya di daerah leher, punggung, dada, di bawah skrotum, perut, dan bahkan di wajah. Beberapa faktor yang bisa menyebabkan biang keringat antara lain cuaca yang panas, aktivitas fisik tertentu, kelenjar keringat yang belum berkembang, bed rest yang berkepanjangan, demam, dan lain-lain. Dilansir dari Today Medical News, ada beberapa jenis biang keringat. Yang pertama ada Miliaria cristallina. Yang ini biasanya bentuknya itu terlihat seperti butiran kecil keringat yang terperangkap di bawah kulit. Jenis biang keringat yang kedua adalah Miliaria rubra. Jenis ini biasanya itu gatal, jadi bayi itu lebih sering menggaruk kulitnya. Jenis yang ketiga adalah Miliaria profunda. Jenis ini tuh seperti ada jerawat yang melepuh di dalam. Jenis yang selanjutnya adalah Miliaria pustulosa. Nah, jenis yang ini biasanya itu terlihat seperti bopeng yang pecah dan berdarah. Seringkali kalau misalnya bayi mengalami hal ini tuh, kadang kita sebagai orang tua tuh agak takut untuk memberikan obat tanpa resep dokter. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan di rumah untuk mengatasi biang keringat ini. Ada beberapa produk bayi juga yang dijual di pasaran, seperti krim atau lotion. Selain itu juga kita bisa melakukan perawatan sendiri di rumah. Dengan cara-cara ini kita bisa mengurangi rasa nggak nyaman pada bayi dan mengatasi biang keringat. Cara yang pertama, setiap kali bayi berkeringat, kita bisa mengganti pakaian mereka. Cara yang kedua, kita bisa memberikan kompres dingin. Kalau misalnya bayi kalian mengalami ruam atau kemerahan pada kulitnya, kita bisa menggunakan kompres dingin di area kulit yang terkena iritasi. Kalau misalnya menggunakan kompres es, pastikan kita membungkusnya dengan handuk atau kain lembab dan kita bisa mengompresnya selama kurang dari 20 menit. Cara yang ketiga, kita bisa memandikan bayi kita dengan air yang suhunya itu rendah. Jadi kalau misalnya kita mandiin dengan air dingin atau yang suam-suam kuku, ini bisa membantu untuk mengurangi gatal dan menurunkan suhu kulit. Cara yang keempat, kita bisa menjaga suhu ruangan agar tetap dingin. Kita bisa gunakan kipas atau AC supaya bayi nggak terasa panas. Cara yang kelima, selain menggendong bayi, kita bisa menggunakan matras khusus bayi untuk mengatur sirkulasi udara pada kasur supaya waktu bayinya itu tidur tuh nggak terlalu berkeringat. Cara yang keenam, kita bisa memakaikan pakaian katun yang longgar. Hal ini sama seperti poin yang kelima, ini untuk menjaga sirkulasi udara pada tubuhnya supaya bayinya itu nggak kerasa terlalu panas. Sebaiknya hindari baju dengan bahan kain sintetis karena ini tuh juga bisa mengiritasi kulit. Cara yang selanjutnya ini mungkin bisa dilakukan untuk bayi yang udah berusia 3 bulan ke atas ya. Kita bisa memandikannya dengan oatmeal. Ini dilansir dari Headline, di tahun 2015 itu ada studi yang menunjukkan kalau oatmeal ini mempunyai sifat antiinflamasi dan antioksidan yang mempunyai efek untuk menenangkan gatal. Jadi caranya kita bisa mencampurkan oatmeal dengan air dan kita aduk sampai berbentuk seperti pasta, lalu kita bisa balurkan ke seluruh tubuh atau ke area tubuh yang terkena iritasi. Cara yang selanjutnya, kita bisa menggunakan aloe vera gel. Sudah bukan rahasia lagi kalau gel lidah buaya ini dapat mengurangi rasa gatal dan menenangkan kulit iritasi. Cara yang selanjutnya, kita juga bisa menggunakan minyak jarak atau castor oil. Castor oil ini mempunyai sifat mengontrol produksi minyak pada kulit. Jadi caranya kita bisa mengoleskan minyak jarak ini ke area kulit yang terkena biang keringat dan kita bisa tunggu hingga menyerap. Lakukan secara rutin untuk hasil yang maksimal. Jadi itu tadi beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi biang keringat dan mengurangi rasa nggak nyaman saat anak-anak kita terkena biang keringat. Sebenarnya kondisi ini tuh sangat normal dan biasanya akan hilang dengan seiring berjalannya waktu. Tapi kalau misalnya anak kalian memiliki tanda biang keringat yang parah, ada tanda-tanda infeksi atau demam, segera periksakan ke dokter anak. Yang paling penting, kita harus tetap jaga kebersihan dan kesehatan anak kita. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk like dan share, dan tungguin juga video-video aku yang selanjutnya. Thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Bye-bye!